Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giri Teguh Sri Putra dengan NIM 1924084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dinamika dan emisi mikroplastik di Teluk Jakarta dengan pendekatan neraca massa serta kajian persepsi masyarakat terhadap dampak pencemaran pesisiran dari kelompok. Itu ada anggota kelompoknya, saya sendiri dan teman-teman saya yang mengerjakan tugas karangan TTKI ini. Apa sih itu mikroplastik? Mikroplastik ini didivisikan sebagai partikel polimer sintetis yang kurang lebih itu berukuran 5 mm yang berasal dari produk plastik berukuran mikro maupun hasil fragmentasi plastik yang lebih besar. Selain ukuran, mikroplastik ini menjadi bagian karena sifat permukaannya kandungan dan kandungan aditif kimia yang berpotensi toksik serta kemampuannya mengabsorpsi senyawa organik dan logam berat sehingga meningkatkan risiko bioakumulasi dalam rantai makanan. Nantinya mikroplastik ini tuh akan mempengaruhi rantai makanan dari manusia. Belakang dari karangan TTKI yang kami buat ini adalah Teluk Jakarta ini adalah merupakan perairan pesisir yang mengalami tekanan pencemaran tinggi akibat banyaknya aktivitas manusia yang dilakukan di sana, terutama dari pembuangan limbah domestik, industri, dan perikanan. Dan salah satunya yang menjadi kunci dari pembahasan di sini adalah pencemar yang menjadi perhatian adalah mikroplastik. Sudah saya tadi bilang, mikroplastik itu adalah partikel yang berukuran kecil yang terurai dan berpotensi untuk membahayakan ekosistem manusia yang mengancam rantai makanan manusia. Gitu. Dan mikroplastik ini di Teluk Jakarta itu sumbernya itu berasal dari aliran sungai dan aktivitas perikanan. Serta mikroplastik ini dapat terakumulasi di sedimen dan kembali terlepas ke perairan. Dan meskipun keberadaannya telah banyak dilaporkan, pemahaman mengenai dinamika yang terjadi dalam mikroplastik ini pemahaman mengenai dinamika flux dan akumulasi mikroplastik itu masih terbatas, tapi pemahaman dari masyarakat pun masih kurang. Jadi karena itu dengan kami menggunakan metode pendekatan neraca massa diperlukan untuk mengkaji distribusi mikroplastik menyeluruh sebagai dasar pengolahan pencemaran pesisir yang lebih efektif. Ini adalah rumusan masalah yang kami buat. Itu yang pertama ada apa saja faktor yang menyebabkan tinggi pencemaran mikroplastik di Jakarta, bagaimana pergerakannya dan akumulasi mikroplastik di Teluk Jakarta, bagaimana pola persebaran mikroplastik di Jakarta dan apa dampaknya bagi lingkungan di perairan, dan apa juga dampak yang terakhirnya adalah dampak pencemaran mikroplastik terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar Teluk Jakarta. Tujuannya yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tinggi pencemaran mikroplastik di Jakarta, menganalisis dinamika pergerakan akumulasi mikroplastik di Teluk Jakarta, menilai pola persebaran mikroplastik di Jakarta dan dampaknya terhadap kualitas lingkungan serta ekosistem pelarian. Dan 4. Mengidentifikasi dampak pencemaran mikroplastik terhadap masyarakat yang tinggi di yang tinggal di sekitar Jakarta. Merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan yang untuk mengurangi pencemaran mikroplastik di Teluk Jakarta dan dampaknya terhadap masyarakat. Inilah hipotesis yang kami buat. Tingginya pencemaran mikroplastik ini tuh diduga tuh awalnya berasal dari masukan sampah plastik yang masuk ke sungai yang kemudian terfragmentasi dan terakumulasi di perairan serta sedimen. Jadi asumsi kami ini adalah mikroplastik ini tuh bersumber dari pembuangan sampah yang biasanya orang-orang tuh buang plastik ke sungai, dan mikroplastik tuh dari situ semua. Jadi metode penelitian yang kami gunakan itu adalah metode analisis, menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, yang tujuannya adalah menggambarkan pencemaran mikroplastik, sebaran dan dampaknya, dan teknik pengumpulan data yang kami buat itu studi literatur, analisis jurnal ilmiah tentang mikroplastik di Teluk Jakarta. Dan kami juga menggunakan kuesioner masyarakat, survei warga pesisir, dan fokus pada pengetahuan persepsi dan dampak sosial ekonominya.
Kita ada data yang sudah kami data primer yang ada di uh, masing muara-muara di Teluk Jakarta, muara sungai Teluk Jakarta. Ada dari berbagai sungai juga ini, muara-muara sungai. Baik, penjelasan yang bisa kami jelaskan di sini adalah di muara sungai Teluk Jakarta ini sangat tercemar plastik dan dengan sungai Dadap sebagai titik terparahnya, serta akumulasi sedimen yang berpotensi mengancam organisme benteng dan pangan manusia. Kedua, ini ada beban emisi mikroplastik terbesar ke laut tidak selalu berasal dari konsentrasi tinggi, melainkan dari sungai berdebit besar, terutama di Sungai Marunda yang ada di Sungai Marunda dan Ciliwung yang itunya debitnya lebih dari 12 kali 10 kali 9 partikel per hari yang berperan sebagai jalur plastik polusi. Dan musim hujan juga di sini merupakan periode paling kritis dengan total emisi plastik sekitar 1,6 kali lebih besar dari musim kemarau akibat peningkatan debit sungai dan limpasan darat pola sebaran yang berubah mengikuti arus monsun. Dan yang terakhir ini Teluk Jakarta berfungsi sebagai jalur transit plastik dan input sangat besar 7,73 kali 10 kali 10 partikel per hari. Namun efisiensi pengendapan sangat rendah. Yang di sini adalah kurang lebih 0,011%. Sehingga partikel lama tersubstansi dan meningkatkan risiko interaksi dengan biota laut. Ini adalah data sekunder yang kami melalui kuesioner. Jadi pertanyaannya menurut Anda aktivitas Teluk Jakarta merupakan penyebab utama tingginya sungai plastik? Dan jawabnya di parameter yang 5 yang berarti iya. Ini juga apakah Anda mengetahui merasakan bau sampah plastik di sekitar jalur pesisir dapat terbawa arus dan terakumulasi di wilayah Teluk Jakarta dan 82% orang menjawab iya dari 20 jawaban. Oke, ini adalah penjelasan yang tadi dan mayoritas tuh responden tuh menyadari ada aktivitas manusia yang menyebabkan sebagai sumber utama dari kemunculannya mikroplastik ini. Ini juga terhadap pengetahuan masyarakat. Akumulasi plastik ini masih tergolong tinggi. 80% memahami bahwa sampah plastik ini dapat terbawa arus dan dapat terbawa arus laut dan terakumulasi gitu. Dan mikroplastik ini merupakan dampak yang serius terhadap lingkungan manusia dan meliputi pengelolaan kualitas air, kemudian ekosistem laut dan saat potensi masuknya mikroplastik ke rantai makanan yang berisiko bagi makanan. Dan di sini masyarakat itu mencoba berbagai upaya dengan pengurangan mikroplastik itu harus mulai dari sumbernya melalui pengurangan plastik sekali pakai, pemilahan daur sampah dan banyak cara yang bisa dilakukan. Dan di sini pemerintah dipersepsikan memiliki peran strategis dan krusial untuk pengurangan mikroplastik ini gitu, terutama dalam penegakan kebijakannya gitu, dalam pengelolaan sampah di kota masing-masing dan dibutuhkan lagi pencerdasan untuk pada warga-warga terkait dampak dari mikroplastik ini. Jadi kesimpulannya yang pertama, Teluk Jakarta ini mengalami pencemaran mikroplastik tinggi dengan kelimpahan 9.729 hingga 89.164 meter kubik di air dan 808,1 hingga 808,04 partikel per kilogram di sedimen tertinggi di Sungai Dadap. Kedua, ada Sungai Marunda dan Sungai Ciliwung menjadi kontributor utama dan beban 13,43 kali 10,9 dan 12,63 kali 10,9 partikel per hari dipengaruhi debit sungai yang besar. 3. Emisi mikroplastik pada musim hujan sekitar 1,6 kali lebih tinggi dibanding musim kemarau dengan pola sebaran mengikuti dinamika arus laut. 4. Teluk Jakarta berperan sebagai jalur transit mikroplastik dengan memasukkan 7,73 kali 10,9 partikel per hari. Efisiensi pengendapan 0,011% dan waktu tinggal sekitar 21 gram. Kelima nih, persepsi masyarakat menunjukkan 65% nilai aktivitas manusia sebagai sumber utama dan 85% itu memahami akumulasi mikroplastik sehingga pengendalian perlu difokuskan pada pengurangan plastik dan sumber dan kebijakan yang tegas. Saran yang kami
masukkan dalam laporan ini adalah yang pertama untuk melakukan pemetaan karakteristik berdasarkan pekerjaannya. Ini masih kurang memasukkan itu dalam data yang akan kaji, pekerjaan, tingkat pendidikan, ya terkaitannya dengan aktivitas pendidikan. Dua juga menambah jumlah dan memperluas cakupan responden dan tidak hanya di situ saja gitu. Kami dapat memperluas cakupan responden di wilayah pesisir agar lebih datanya itu lebih valid dan lebih representatif. Jadi itu memperdalam analisis mikroplastik terkait jenis, ukuran, serta hubungannya dengan musim dan sumber pencemar. Nah, dan ini ini adalah bukti dari dan dokumentasi dari penelitian atau aktivitas kami yang kami lakukan untuk mengkaji tentang kerangka TTKI yang sudah kami buat ini. Itu sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Terima kasih atas waktunya.